Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dijagalah sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tempat persemaian. Sebelum melakukan kegiatan penyemaian atau penanaman benih, hal yang perlu disiapkan adalah memilih dan mendesain tempat persemaian. Persiapan tempat persemaian itu ditentukan berdasarkan data hasil pengukuran, ketinggian tempat, kecepatan angin, dan jarak sumber air sesuai persyaratan persemaian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tempat persemaian? Sebelumnya tolong perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tempat persemaian itu sendiri. Proses apa yang digambarkan pada gambar tersebut? Iya, tepat sekali. Ini merupakan bedeng persemaian di mana memiliki panjang 10 meter dengan lebar 1,5 meter. Seperti yang kita tahu, bedengan ini merupakan tanah yang berbentuk guludan atau menanjak ke atas. Nah, disinilah tanaman akan ditanam. Tempat persemaian tidak hanya berupa bedengan, melainkan juga seperti polybag atau tempat-tempat wadah nampan untuk menyemai biji atau benih menjadi bibit. Definisi dari tempat persemaian itu sendiri adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penyemaian benih atau kecambah dan menyapih bibit yang bersifat sementara sampai menjadi bibit siap tanam di lahan. Kata kunci dari tempat persemaian adalah sebagai wadah untuk melakukan penyemaian benih dan menyapih bibit. Selanjutnya, ada pun persyaratan dari tempat persemaian itu sendiri. Yang pertama adalah sanitasi lahan terjaga. Artinya lahan bersih dari gulma, sisa tanaman sekelilingnya, dan kotoran. Nah, apa sih gulma itu? Gulma merupakan tanaman yang tidak dikehendaki pertumbuhannya yang dapat mengganggu tanaman utama, produksi dari tanaman utama, sehingga menciptakan suatu kondisi kompetisi di antara tanaman. Itu sebabnya pada saat melakukan persemaian, sanitasi lahan harus bersih. Selanjutnya ada drainase yang baik. Drainase yang baik bertujuan agar sirkulasi udara itu menjadi lancar atau mengalirkan kelebihan air atau sisa pemupukan. Kemudian membantu mengatur suhu media tanam agar tidak terlalu panas. Intinya drainase ini adalah tempat pembuangan air. Yang kemudian adalah suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya terjaga. Selanjutnya, dekat dengan sumber air. Artinya, tanaman tidak boleh kekurangan air. Kenapa? Karena bibit ini rentan akan kekeringan. Jika air tidak terpenuhi atau tidak tercukupi, maka proses perkecambahan akan mengalami hambatan. Yang selanjutnya adalah sirkulasi udara lancar. Artinya aerasenya harus lancar. Tempat masuk lubang-lubang udara itu harus lancar. Yang kemudian terpusat. Artinya tempat persemaian itu harus mudah diawasi oleh petani atau dekat dari lahan produksi.
yang kemudian terlindung dari angin kencang, sengatan matahari, dan hujan. Kenapa harus terlindung dari angin kencang dan sengatan matahari serta hujan? Karena bibit itu masih rentan terhadap angin. Tubuh atau organ tanaman masih sangat rentan. Sedangkan dari sengatan matahari itu mengantisipasi dari yang namanya kekeringan atau penguapan tanah itu sendiri. Kemudian terdapat jalan untuk roda 4. Nah, di sini ada jalan. Kenapa? Untuk memudahkan pada saat melakukan pengangkutan maupun barang keluar maupun barang masuk. Pengangkutan dari mulai pengangkutan bibit pada saat nanti bibit mau dibawa ke lahan produksi atau pengangkutan masuk bahan-bahan dari pembibitan itu sendiri. Kemudian media tumbuh harus subur. Media tumbuh dari tempat persemaian bisa organik dan anorganik. Kalau organik seperti tanah, sedangkan kalau anorganik seperti bebatuan, pasir. Nah, pada media tumbuh ini dia sebaiknya berupa tanah yang mengandung banyak C organik. Kemudian jauh dari hewan ternak. Kenapa harus jauh hewan ternak? Karena hewan ternak ini sangat menyukai bibit tanaman. Rasa dari bibit tanaman itu biasanya manis. Seperti kalian makan umbut kelapa sawit bagi yang pernah merasakannya. Nah, itu kan bisa dimasak. Nah, hewan ternak suka dengan yang bibit-bibit yang masih baru. Kemudian lahan itu datar. Kenapa tempat persemaian harus di tempat lahan yang datar? Karena memudahkan kalian pada saat melakukan penyeleksian bibit. Seperti misalnya gini. Penyeleksian bibit diukur berdasarkan ukuran yang seragam. Dilihat dari ukurannya yang seragam. Nah, apabila lahan itu tidak datar, kalian akan merasa kesulitan dalam mengukur bibit tanaman itu sendiri. Dan yang terakhir adalah luasnya disesuaikan dengan kebutuhan produksi bibit. Luasan persemaian biasanya itu 1% dari luas lahan produksi bibit. Nah, kalau misalnya kalian memproduksi sekitar 100.000 hektar, 10.000 meter, berarti kalian harus membuat 10 meter panjang dari 10 kali 1 meter persegi untuk luasan dari tempat persemaian itu sendiri. Nah, di sini coba kalian lihat, ini merupakan salah satu jenis dari tempat persemaian. Coba kalian identifikasi bahwa di sini tidak ada naungan. Nah, jadi jenis dari tempat persemaian itu ada dua. Yang pertama raised bed dan sunk bed. Ini bentuknya yang raised bed, artinya tanpa atap. Jadi dia terbuka. Selanjutnya, nah, yang seperti ini adalah salah satu contoh dari sunk bed. Sunken bed. Nah, ini namanya shade house. Shade house seperti ini, dia atapnya bisa dibuka dan ditutup. Jadi tempat persemaiannya itu memiliki naungan. Makanya dia bagian dari sunk bed. Kemudian coba kalian identifikasi yang ini lagi. Nah, ini apa kira-kira? Termasuk raised atau yang sunk? Ya, ini termasuk sunk. Kenapa? Karena ini adalah greenhouse. Nah, perbedaan greenhouse dan shade house tadi atau rumah bayang itu terletak pada greenhouse ini kecanggihan teknologinya lebih tinggi ketimbangkan shade house yang tadi rumah bayang, karena dia di dalamnya bisa mengendalikan temperatur atau suhu dan kelembaban udara yang sesuai dengan persyaratan tumbuh si benih itu sendiri. Nah,
Nih, perbedaannya jenis tempat persemian ada yang ras dan yang ada yang sang. Nah, di tempat persemaian itu kan biasanya ada yang di bedengan dan memiliki naungan, ada yang tidak. Nah, ini salah satu bedengan. Apa definisi dari bedengan? Bedengan merupakan luasan lahan tertentu yang dibuat untuk menghindari terjadinya genangan air pada tempat pembibitan yang dapat mengakibatkan jeleknya aerase. Jadi dia mempengaruhi nih sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini kan aerase. Nah, bagaimana cara membuat suatu bedengan? Biasanya ukuran bedengan ini memiliki lebar 90 sampai dengan 150 cm dengan panjang 5 meter sampai 10 meter dan ketinggian 20 sampai 30 cm. Sedangkan jarak antar bedengan bisa 30 sampai 50 cm tergantung dari kebutuhan si benih itu sendiri, apakah membutuhkan jauh atau tidak. Kemudian jalan antar bedengan ini digunakan untuk kalian dalam melakukan perawatan atau pemeliharaan pembibitan seperti melakukan pemupukan, pembumbunan, kemudian pembersihan bedengan dari gulma-gulma ataupun pembersihan dari hama dan penyakit, kemudian penyiraman. Nah, agar dapat menentukan arah dari bedengan, sebaiknya arah dari bedengan ini menuju ke utara dan selatan. Mengapa demikian? Agar bedengan tersebut dapat menerima cahaya matahari dengan cukup dan merata. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bedengan, biasanya tanah itu harus dalam kondisi yang gembur dan subur. Jadi dalam pembuatan bedengan itu tanah harus dibalik, nak. Artinya dicangkul. Jangan yang pinggir ini, yang di tempat jalan ini, kalian buat paritnya, tapi langsung main kalian tumpuk tanpa kalian melakukan pembalikan tanah pada area pada area bedengan ini. Seharusnya bedengan ini harus kalian balik tanahnya agar aerase dan sumber hama penyakit yang terdapat di dalam tanah itu bisa terangkat atau mati terkena sengatan matahari. Kemudian pH tanah harus netral. Nah, pH netral itu berkisar antara 7. Jika di bawahnya berarti asam, sedangkan di atasnya itu berarti 8 ke atas itu sudah termasuk basah. Apabila tanah terlalu asam, maka kalian bisa dilakukan dengan pengapuran. Selanjutnya ke naungan. Apa definisi dari naungan? Naungan adalah suatu atap peneduh bagi benih kecambah yang disemai. Kecambah atau bibit yang masih muda pastinya belum mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan di lokasi penanaman yang sebenarnya. Nah, berikut merupakan fungsi-fungsi dari naungan itu sendiri. Silahkan kalian baca dan pahami. Naungan ini dibuat dari bahan bisa menggunakan paranet, bisa menggunakan daun kelapa atau pelepah dari kelapa, alang-alang atau rumbia. Kalau paranet itu yang jaring-jaring hitam yang memiliki kerapatan lubang itu bisa mencapai 60 sampai 80%. Gunanya apa? Untuk melindungi bibit dari sengatan matahari, angin yang kencang maupun hujan. Nah, selanjutnya naungan ini dirancang dari arah timur menuju barat, berbeda dengan bedengan.
Tujuannya apa? Agar tanaman muda mendapatkan sinar matahari pagi yang lebih banyak dibandingkan dengan sore hari. Nah, penentuan besarnya suatu naungan itu ditentukan dari ukuran bedengannya. Sedangkan penentuan tinggi berdasarkan dengan tinggi maksimal tanaman muda di tempat pembibitan. Pada ujung pucuk tanaman muda itu harus ada jarak dengan atap naungan, sehingga pucuknya memiliki sirkulasi udara, suhu, dan kelembaban. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan jenis naungan yang datar atau horizontal. Jadi atapnya itu datar rata. Sedangkan yang ini adalah yang berbentuk miring dan yang ini berbentuk sungkup. Biasanya plastik ini Nena. Sini. Nah, kalau saya menyarankan ini karena sirkulasi intensitas cahaya matahari pagi lebih baik daripada intensitas matahari sore. Nah, pembuatan pada naungan yang berbentuk miring ini menghadap timur dan barat dengan ukuran sebelah timurnya lebih tinggi. Ini timur kita anggap. Ini timur, sedangkan ini baratnya. Jadi timur lebih tinggi daripada yang barat. Nah, mungkin hanya itu saja. Lebih dan kurang Ibu memohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.